Halo, selamat pagi. Pagi-pagi tadi aku udah bangun. Terus nomor satu itu memang bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, aku bersyukur karena pada hari ini aku masih Kau berikan hidup, masih bisa bernafas. Dengan perantaraan Bunda Maria dan Yesus Kristus, Tuhanku dan Allahku. Aku sangat bersyukur masih Kau beri kesehatan untuk selalu beraktivitas di hari-hari yang akan datang. Aku juga selalu mohon, lindungilah selalu kami dalam perjalanan di dunia ini untuk selalu memuliakan Allah. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tadi pagi aku sudah bikin minum kopi, udah habis separuh nih. Terus hari ini tuh aku kan mau olahraga, nanti dijemput sekitar jam 7 lebih, setengah 8 lah. Disamperin sama temenku juga. Beliaunya itu juga ditinggal suaminya kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Kalau saya sudah 6 tahun yang lalu. Terima kasih sekali, aku masih kuat. Aku masih bisa beraktivitas, hidup, dan membahagiakan diriku. Tapi aku tuh kemarin kan bongkar-bongkar yang namanya tanaman. Terus bagian sini itu ternyata sekarang kena matahari yang kalau siang itu panas sekali, walaupun kelembapan udara itu cuma 24 derajat, tapi mataharinya itu menyengat. Aku sendiri heran, nggak tahu sekarang Indonesia itu musimnya itu berganti apa gimana. Sekarang banyak perubahan. Aku sekarang pagi-pagi mau menyelamatkan tanamanku aglonema yang sudah besar akhirnya roboh. Nah, mau tak selamatkan dulu di tempat teduh, nanti siang aku bongkar setelah aku pulang dari olahraga. Karena olahragaku itu sambil terapi di kolam renang. Jadi ya udah, itu yang saya jalankan dan saya bisa enjoy, bisa nyaman untuk saya lakukan. Karena untuk jalan kaki jauh, lututku sudah nggak begitu kuat. Tapi dengan olahraga ini sekarang saya sudah bisa maju untuk kesehatannya. Walaupun karena olahraga fisik yang saya itu kepengen kuat, itu juga ada side effect-nya, ada efek sampingnya. Kalau malam tidur kram, begitu bangun itu kram semua. Waduh, sini sampai dada, sampai itu kadang-kadang aku juga ketakutan. Waduh, ini kalau kramnya nggak bisa berhenti ke jantung, karena aku nggak ngerti. Tapi kata temenku, ya wes dinikmati wae, ora apa-apa. Nama aja nek malah kepengen pindah donya katanya. Diterus kayak kesel, kuwi ora ngerti-ngerti malah pindah donya katanya. Aneh-aneh aja kalau nenek-nenek kalau bercanda. Tapi ya belum lah, aku masih seneng di dunia ini juga. Jangan sampai kita itu merasa bosen, merasa karena apapun yang terjadi kita juga nggak ngerti, nggak tahu besoknya gimana. Yang penting aku berusaha untuk sehat supaya tidak merepotkan orang lain. Aku masih berkarya yang menghasilkan walaupun saumlik dalam artian ya, tapi cukuplah untuk kegiatan sehari-hari, ada hasilnya, apapun ada hasilnya. Karena orang tua itu berdoa pun untuk orang lain itu juga ada hasilnya.
yang kita doakan itu akhirnya kalau bisa menjadi apa yang dia inginkan, kan dia juga senang. Jadi kita di dunia ini itu menyenangkan orang lain, walaupun mungkin orangnya tidak tahu, tetapi Tuhan pasti tahu. Nih, sebentar mau tak kasih lihat iki sing kamerane ben ra ketutupan daun, aku jadi bisa pada lihat aku mau apa ngangkat pot. Untungnya potnya itu enggak berat banget tapi gede loh, termasuk gede. Kelihatan enggak coba? Walaupun kecil mesti kelihatan. Bisa lagi nganu ya apa? Apa ya namanya? Kameranya ini harusnya bisa ditarik. Harusnya bisa ditarik supaya bisa kelihatan. Wis lodek. Wis gini wae. Wis ngene wae, Mbah. Ya, mau ngangkat pot. Ini cucianku kemarin belum tak kerjain. Mengatak broke. Nanti siang baru bisa dikerjain. Selamat pagi, selamat ketemu lagi. Selamat pagi, selamat ketemu lagi dengan saya, nenek yang selalu upek. Ini pare, baru ndeder mau tak tanam. Besok kalau berbuah, masak pare dari hasil kebun. Agak rumit tempatnya. Nih kan mengenaskan toh. Nih udah sampai pada apa, daunnya itu udah pada ke plannya itu ke panjangan, jadi memang harus di repot. Harus di repot. Ada busuk, ini jelas dimakan hama, jelas dimakan hama.
tambah. Nanti dipakai ini sepatunya. Wah, segede gini ya. Sementara pada di sini. Kena matahari pada lonyok. Wes, kasih lihat ya. Tak kasih lihat nih. Nah, ini harus di-report ini. Apa kalau enggak ditambah media, diganti medianya, apa malah di-report. Itu soalnya udah tinggi-tinggi terus roboh. Terus kemarin itu kena matahari. Waduh, parah, aku udah nangis rasanya. Piye ki daune? Ternyata tak siram air malam udah pada bagus lagi. Tapi mungkin ada juga yang ini nih. Apa? Lemes. Daunnya itu lemes. Tuh, wis, jangan jatuh. Sini. Kasihan sekali kamu, Rakopen. Nih, terus bersihin sana itu yang jadiin biar rapi lagi. Lah aku tuh kalau minta tolong sama yang bisa tak mintain tolong itu ramudeng tentang ini apa, letaknya gimana, bagusnya gimana. Kemarin tak mintain tolong untuk bersihin belakang, rumah itu ya, malah akhirnya itu anggrekku itu yang tadinya sudah bisa berbunga agak banyak bunganya, itu bisa 35 kuntum bisa. Akhirnya apa coba? Pada patah. Aku ya nangis rasanya. Terus bersih rumah karena apa ya, pohonnya juga tinggi, terus nanti kalau gugur daun itu kan setiap hari nyapu, aku nggak ada temennya. Padahal kalau untuk cari tenaga setiap hari itu kan pakai harus kita punya dana untuk itu. Nah, itu dengan
kemampuan saya itu nggak mampu untuk memberikan dana. Nah begitu anak-anak tak bilangin gitu, terus ada yang bantuin, ya wes mah nanti daripada mamah tuh juga sendiri, aku sendiri kan nggak bisa di sini. Terus kalau untuk bayar tenaga gitu juga, misalnya ini sayang lah, karena kita itu bukan orang yang mampu banget, itu bukan, tapi ya bisa hidup mampu lah, beruntung dan bersyukur. Jadi ya sudah semampu kita saja, nanti tetap itu eh, kita potong. Jadi semua yang namanya pohon itu akan ada pohon mangganya 3, pohon mangganya 3, pohon nongkonya 2. Itu semua itu daunnya itu dipaprasi, itu apa ya istilahnya, dihabisin, tinggal batang pohon yang itu masih dipertahankan, karena ya daripada kalau dipotong bener kan kita nanti nggak ada pohon sama sekali. Itu nanti kalau hujan mungkin masih tumbuh, terus nanti dirapiin gitu aja. Soalnya ya ini nenek tua sing selalu ubek, selalu punya mau, yang kadang-kadang maunya itu tidak seperti yang lain gitu. Jadi kadang-kadang aku juga dibilangin, lah kowe iki apa-apa kok ditandangin, ya itu yang bikin seneng aku tuh senengnya itu ya nek ditung-itung wong Jawa dulu itu kalau ngomong apa, eh, gegeden karep kurang kemampu, itu namanya apa, kurang cagak gitu loh. Lah apa kurang cagak, lupa aku. Ngeling-ngeling aku, nek ngeling-ngeling ki lupa tenan ya sekarang. Nanti munculnya kalau sudah berselang waktu berapa, kadang-kadang sehari baru muncul. Otak nenek umur 71 tahun ya saya tak syukuri. Wes mudah-mudahan, katanya suruh minum pegagan supaya nggak begitu pikun. Tapi ya kita nggak bisa menghindari, orang tua itu memang lama-lama itu akhirnya juga menurun. Tapi dengan kita rawat, dengan kita ini memperlambat untuk penurunan kemampuan, toh akhirnya kita memang juga nggak kuat mungkin berdiri pun, tapi jangan sampai ya, saya kalau dipanggil Tuhan mudah-mudahan nggak ngerepoti sampai, karena aku juga ngerasain seperti suamiku selama 7 bulan itu nggak bisa apa-apa, karena bisanya itu cuman di tempat tidur. Tapi untungnya yang namanya jalan pikirannya, otaknya itu masih terawat. Tadinya itu sudah wah, tapi ya untung aku berusaha ke dokter, terus dikasih vitamin, kasih obat, kasih apa itu, akhirnya itu baik lagi, terus bisa inget. Tadinya itu juga nggak inget, kalau ada temennya yang nengokin itu mau pulang, itu mau ikut pulang ya, aduh aku nangis, aduh kok suamiku kayak gitu waktu itu. Jadi dia sendiri juga repot, terus yang melayani ini juga berat loh, berat benar untuk melayani orang yang sakit. Karena apa, kita harus menjaga pikirannya, jangan sampai kecewa, jangan sampai kalau dia marah nanti tambah parah. Jadi jangan sampai, ya udahlah, pokoknya yang terbaik semuanya. Ya mudah-mudahan kalian juga diberi kesehatan, jangan sampai seperti itu. Aku sendiri juga berusaha jangan sampai seperti itu. Kasihan, karena dia, suamiku itu model-modelnya itu semua juga dikerjain sendiri, sampai dulu kebun yang namanya hampir 1000 meter, yang pohonnya itu gede-gede, ada pohon sukun, ada pohon, itu disapu rapi bawahnya setiap hari itu setelah pensiun. Ya kan nggak ada orang desa seperti itu, pohonnya didiemin aja sampai daun-daunnya pada kering di bawah. Kalau suamiku enggak, dibersihin, dirapiin semua bawahnya nah itu orangnya itu memang
ya udah karakternya seperti itu. Jadi begitu sakit nggak bisa apa-apa, dia kan susah sekali. Misalnya mau kepengen minum aja harus diambilin, kepengen apa harus di ini, pernah sampai nggak bisa makan sendiri itu harus disuapin. Itu aja yang nyuapin itu tidak semua orang bisa. Kadang-kadang aku aja pernah sulit nyuapin, yang bisa itu salah satunya cuman ada suster yang di rumah sakit itu, yang dia itu seneng, ya tak support. Udah saya sampai sama susternya itu ngomong, saya minta waktunya makan untuk suster ini, mohon tolong ya supaya suamiku mau makan. Jadi kalau disuapin dia makan. Ya wes, aku juga malah seneng. Aku tuh orangnya bukan yang namanya kok terus marah karena suami seneng kalau lihat itu susternya memang cantik. Tapi aku malah seneng sekali. Aku tuh nggak bakalan tahu suamiku berbuat seperti apa-apa karena dia juga sakit nggak bisa apa-apa. Tapi biar aja aku menyenangkan saja dengan hati yang saya senangkan. Dari nggak bisa apa-apa akhirnya itu pulang ke rumah waktu itu bisa jalan loh pertama kali sakit. Padahal semua orang sudah mengatakan bahwa aduh kok kayaknya sudah sampai di sini. Enggak, masih berlanjut selama berapa tahun ya, 3 tahun. Tapi terus akhirnya 7 bulan yang terakhir itu memang benar-benar jatuh apa anfal lagi, stroke-nya, dimana nggak bisa apa-apa. Nah itu yang menyedihkan. Tapi ya sudah, semua sudah lewat. Tapi sempat 7 bulan terakhir itu benar-benar sampai saya itu dibantu sama teman-teman beli tempat tidur yang bisa naik turun. Jadi saya itu bikin kamar itu kayak kamar rumah sakit selama 7 bulan. Akhirnya kalau aku sendiri kan nggak bisa, mesti harus ada perawat laki, jadi pramurti gitu. Terus saya ngomong sama anak-anak, gimana ini lagi piye mah, udah nanti pokoknya kita minta tolong aja biar semuanya bisa lancar. Ya puji Tuhan, semua bisa berjalan lancar. Satu kamar itu kayak rumah sakit, kayak kamar rumah sakit. Ada oksigen, ada pokoknya segala macam di situ untuk meriksa setiap hari kayak kalau kita opnam. Selama 7 bulan itu, 7 bulan. Dari 7 bulan itu aja 2 kali saya itu bawa pakai ambulan ke rumah sakit. Itu pengalaman saya. Jadi karena pada saat itu beliaunya sesak nafas. Terus waktu di rumah sakit itu sudah kayak kritis. Aku cuma bisa berdoa, tapi untung waktu itu tuh kok terus membaik. Dalam semalam itu nggak bisa tidur. Begitu dia bisa tidur, saya sampai minta sama dokternya dikasih obat tidur aja, kasih obat tidur. Aku nggak tega liatnya, tapi ya udah. Setelah bisa tidur dia kok membaik, tak bak pulang lagi. Itu waktu itu ya sudah, terus sampai rumah membaik lagi. Ya begitu. Jadi selama 7 tahun 7 tahun itu aku merawat suamiku. Sekarang begitu beliau sudah, memang ya umurnya 70 waktu itu, mungkin juga sudah kasihan. Dan aku malah nangis kalau ingat. Yang jelas saya sekarang mau merawat diri saya supaya enggak apa ya, merepotkan anak-anak, enggak merepotkan semua. Saya masih pengen bertahan, dan saya nggak kepengen lagi untuk misalnya punya pendamping suami atau apa. Bukan karena saya itu tidak menghormati orang yang kepengen mendampingi saya, tapi aku sudah nggak mau. Mohon maaf. Jadi ya pernah, soalnya ada orang yang memang katanya, tapi aku udah kayak trauma, jadi
Aku mendingan sendiri, hidup sendiri bersama dengan teman-temanku yang juga apa ya, senasib senasib sama-sama nggak punya suami, mereka hidup sendiri. Nah itu aku berteman itu, tapi aku benar-benar sendiri. Ada adik saya itu, tapi di luar sana ada rumah kecil kayak pavilion. Jadi ya udah, kita hidup sendiri-sendiri. Karena adik saya itu juga nggak punya istri, dia seniman. Yang namanya seniman itu berbeda dengan jalan pikiran saya yang saya kepengennya selalu teratur, beliaunya enggak. Jadi ya sudah, aku menghargai, menghormati juga. Kalau bisa ya karena dia ikut saya, ya paling enggak bantu-bantulah gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Aku sekarang mau siap-siap untuk berolahraga. Thank you for watching. Semoga yang nonton video ini diberkati Tuhan, diberi kelimpahan, diberikan kesehatan, jangan sampai bisa jangan sampai sakit lah. Yang penting bisa bertahan, jangan sampai merepotkan orang lain, tapi sebisa mungkin kita bikin senang sama orang lain. Dan nenek kalau udah ngoceh kayak gini ini udah nerocos terus. Terima kasih sudah menonton. Tapi jangan lupa tetap ayo. Sekarang aku seneng sekali kalau subscribe-nya tambah, like, subscribe, komen boleh, tapi yang baik bikin support. Karena nenek yang umur segini ini tujuannya bikin video itu supaya bisa ngoceh sama HP dan bisa nonton kehidupanku sendiri. Aku nonton kehidupanku sendiri untuk flashback. See you later. Thank you for watching. Bye bye. Jangan lupa tetap happy. Terima kasih.